semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang masalah-masalah dalam belajar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Gabriela Posintangkae. Saya Suhartin Amina. Saya Katija Disataneo. Saya Dede Jakamiti. Saya Rifan Dilete. Ini merupakan tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yuk simak materi yang kami sampaikan berikut ini. Yang pertama adalah latar belakang. Belajar merupakan usaha seorang individu untuk merubah tingkah laku menjadi lebih baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Belajar juga dapat diartikan sebagai aktivitas siswa di dalam lingkungan belajar yang didapatkan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Namun layaknya melakukan perjalanan, pasti ada saja halangan dan rintangan yang dapat menghambat perjalanan tersebut. Begitupun dengan belajar, terdapat masalah-masalah yang akan dilewati agar bisa mencapai tujuan dari belajar itu. Untuk melewati berbagai masalah dalam belajar tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi masalah-masalah dalam belajar itu. Barulah kita dapat mengetahui cara untuk mengatasinya. Yang pertama kita akan membaca tentang pengertian masalah belajar dan pembelajaran. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh peserta didik yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal, pandai, atau cerdas. Yang ketiga, jenis masalah belajar dalam pembelajaran. Berikut 5 jenis masalah pembelajaran dalam pembelajaran, antara lain yang pertama, learning disorder atau kekecewaan belajar, keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang tertentangan pada dasarnya yang mengalami kekecewaan belajar. Potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon yang tertentangan sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Contoh, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Contoh, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, elastis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli. Namun karena itu tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan bola voli dengan baik. Yang ketiga, underachievement mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contoh, siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul. Yang keempat, slow learning, lambat belajar. Slow learning adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disabilitas atau ketidakmampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Faktor penyebab masalah belajar dalam pembelajaran. 1. Faktor internal. Faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, dan ketekunan sikap. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari peserta didik yang mempengaruhi hal belajar, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
keluarga yang morat-marit terhadap ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari, berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. Dan cara untuk mengatasi masalah belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar. Akar dari permasalahan ini adalah kebiasaan. Seorang anak yang biasa belajar menghitung akan sangat sulit bila diminta untuk menghafal. Begitupun sebaliknya. Anak yang sangat hebat dalam menghafal akan sangat sulit bila diberikan formula untuk menyelesaikan suatu soal. Nah, metode yang tepat dalam mengatasi masalah ini ialah dengan menemukan sebuah inovasi baru yang memotivasi si anak untuk melakukan pembelajaran di luar kebiasaannya. Contoh, pendidik bisa menjabarkan sambil bersabar menjelaskan penggunaan suatu formula pada suatu soal. Atau untuk kasus lain, seorang peserta didik bisa memberikan hadiah atau sebuah hukuman yang memaksa seorang anak untuk menghafal. Yang kedua, learning division. Masalah utama dalam masalah belajar ini adalah ketidaktahuan seseorang pendidikan akan potensi yang dimiliki peserta didik. Cara mengatasinya hanya satu, yaitu seorang pendidik harus berkoordinasi dengan wali peserta didik yang bersangkutan untuk menemukan dan memaksimalkan potensi yang dihadapi siswa. Yang ketiga, underachiever. Ketidaksenangnya akan seorang pendidik atau belajar tertentu bisa menjadi penyebab masalah ini. Atau seorang peserta didik yang banyak potensi namun malas belajar. Tentunya yang harus memperbaiki masalah ini adalah si anak itu sendiri dengan dibantu pendidik. Contohnya, mudahnya seorang guru bisa memperbaiki perilakunya agar bisa bersahabat dengan peserta didik atau membuat suatu inovasi baru dalam belajar agar pelajar tersebut bisa disenangi oleh peserta didik. Yang keempat, slow learner, lambat belajar. Pelajar tambahan seorang guru harus bisa berkoordinasi dengan baik dengan wali dari siswa yang mempunyai masalah ini. Bisa dengan melakukan pelajaran tambahan atau les. Hal ini merupakan pilihan terbaik untuk mengatasi masalah ini. Yang kelima, learning disabilitas, ketidakmampuan belajar. Rasa malas atau ketidaktahuan akan manfaat dari belajar adalah inti dari masalah ini. Contohnya, seorang anak yang hanya memikirkan untuk bermain atau berkumpul dengan teman-temannya dan tidak memperdulikan proses belajar yang menurutnya hanya membuang-buang waktu dan menghambat aktivitas lain yang ia anggap lebih penting. Lagi-lagi pendidik sangat berperan dalam mengatasi masalah ini dengan menyadarkan peserta didik tersebut akan pentingnya belajar guna masa depan yang baik. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Berdasarkan pembahasan materi kami di atas, dapat kami simpulkan bahwa masalah belajar merupakan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi atau ada di dalam usaha seorang individu. Dalam usaha merubah tingkah laku dan harus dihilangkan. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya masalah belajar bagi peserta didik. Di antaranya adalah faktor keluarga, diri sendiri, dan lingkungan sekolah. Selain itu, banyak juga terdapat faktor lain yang sejatinya merupakan turunan dari 3 faktor utama tersebut. Untuk mengatasi masalah-masalah dalam belajar, kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah apa yang sedang kita hadapi dan harus bisa mengidentifikasi akar dari permasalahan tersebut. Karena beda masalah, beda pula jalan keluarnya. Sekian presentasi tugas dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Bye-bye.